Shalom untuk kita semua. Selamat sore bagi kita yang sedang menonton acara ini, baik yang di rumah maupun yang di mana saja. Saya ucapkan salam damai sejahtera karena kita begitu berbahagia pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya Michael Morrison Diazoni ingin sekali membawakan renungan bagi kita semua dan membagikan semua ini agar kita semakin terkuatkan dan semakin melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, terutama untuk orang-orang sekitar kita dan juga bagi keluarga kita dimanapun kita berada dan kapanpun itu ya. Nah, judul perenungan firman pada sore hari ini, pada sore hari ini adalah mulut orang jujur menyelamatkan, ya. Mulut orang jujur menyelamatkan. Nah, bagaimana jika kita berkata jujur tetapi malah orang tersinggung dan akhirnya mereka mulai menjauhi kita. Kemudian orang itu berpikir negatif tentang kita, bahkan orang itu mencemooh kita. Padahal kita sudah berusaha loh sebaik mungkin untuk melakukan ataupun memberitahu yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Karena kalau kita berpikir bahwa memang jujur itu memang sebuah hal yang menakutkan. Ya, bayangkan kalau misalnya kita melakukan kesalahan sedikit aja, kemudian kita jujur, itu rasanya ada nggak enak gitu ya. Ada nggak enak di dalam hati kita untuk menyampaikan kepada orang lain, sehingga kita memutar-mutarkannya, dan hal itulah yang menjadi kebiasaan kita, sehingga kita tidak melakukan hal kejujuran. Ya, sehingga kita mungkin karena kita sudah takut pada awalnya untuk melakukan hal jujur, dan kita mulai memupuk itu secara terus menerus, dan akhirnya kita tidak ada berkata jujur sama sekali ke dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika mereka tersinggung juga? Mereka tersinggung juga ataupun merasa negatif thinking terhadap kita ketika kita membagikan firman Tuhan kepada mereka, ya. Ini masih di dalam konteks kejujuran. Ketika kita jujur sebenar-benarnya untuk memberitakan firman ini, karena firman ini cocok untuk kalian gitu ya. Misalnya kita memberitakan kepada orang tua kita, karena kita tahu bahwa firman ini cocok sekali di dalam kehidupan orang tua kita ataupun kepada teman-teman kita. Contohnya misalnya kita memberitakan kepada mereka, jangan khawatir karena Tuhanlah yang selalu mengendalikan kehidupanmu. Misalnya kita berkata demikian, itu kita kan sudah berkata sejujur-jujurnya. Nah, bagaimana hal ini ketika hal ini masih ditentang? Contohnya misalnya mereka menentang seperti ini. Ya, bisa kamu berkata seperti itu karena apa? Karena kamu sendiri nggak merasakan apa yang aku rasakan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang apakah kita perlu takut juga terhadap hal itu ketika kita ingin mengatakan hal yang jujur kepada mereka? Apakah kita perlu merasa cemas ya? Nah, tetapi sebelumnya kita perlu tahu apa arti daripada tersinggung dulu ya. Karena memang tersinggung inilah yang banyak sekali orang orang lakukan terhadap kita yang sudah berusaha untuk berkata jujur ya. Tersinggung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dikatakan bahwa tersinggung adalah merasa disakiti atau dilukai dan sebagainya ya, merasa tersakiti, dilukai dalam hatinya ya, dan bahkan merasa difitnah. Nah, itulah mereka di mana mereka merasakan ketersinggungan ya, ketidakcocokan terhadap yang sudah kita katakan kepada mereka ya, kepada siapapun itu. Nah, kalau misalnya sekarang ini ada kabar baiknya bagi kita, jika kita merasa bahwa mereka disakiti oleh kata-kata kita, terhadap kata-kata kita oleh karena kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka, maka ingatlah bahwa Tuhan memiliki janji juga. Mari sama-sama kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Perkataan orang fasik menghadang darah. Perlu kita garis bawahi di kalimat berikutnya. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Bukan hanya menyelamatkan kita sebagai orang yang berkata jujur, tetapi menyelamatkan orang juga ketika mereka sudah menerima apapun itu tentang firman Tuhan ke dalam hati mereka.
mereka pun akan diselamatkan, menyelamatkan orang katanya, ya. Nah, semua yang kita sampaikan atau kita ajarkan haruslah sebuah kebenaran agar orang bisa berkata seperti ini, ya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya, ya. Dan juga kalau misalnya kita melihat di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan. Dan pada akhirnya orang juga bisa menyadari bahwa apa yang kita ajarkan adalah kebenaran. Dan demi kebenaran mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka. Nah, lalu bagaimana jika saya ataupun saudara ataupun kita semua adalah orang yang sering tersinggung atau mudah merasa sakit hati saat ada perkataan jujur yang keluar dari mulut seseorang? Nah, bagaimana kalau misalnya ini berada di dalam posisi kita ketika kita menerima kejujuran daripada orang lain, yang orang lain menyatakan bahwa kebenaran firman itu sudah pas untuk kita? Bagaimana respons kita ketika kita menghadapi seperti itu? Nah, mari sama-sama kita membuka di dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Jika kita mudah tersakiti atau kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, ayo kita sama-sama buka di Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Saya akan membacakan Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati, ya. Dikatakan seperti ini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Oke, nah jika kita merasa sakit hati di dalam pemikiran kita ketika kita menerima kebenaran itu, kita lihat lagi firman Tuhan. Ternyata orang yang sakit hati ini adalah orang yang bodoh. Ternyata orang yang iri hati ini adalah orang yang sudah bebal, ya, sudah bebal. Nah, itu sebabnya ketika kita merasakan hal yang seperti itu, marilah kita berubah di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk agar kita tidak mudah tersakiti atau sakit hati kepada orang yang memberitakan firman Tuhan kepada kita, dan juga mengajarkan kepada kita pada hari ini, pada waktu orang lain merasa tersinggung atau merasa tersakiti kepada firman Tuhan yang sudah kita sampaikan, kita tidak perlu khawatir, karena mereka akan menerima kerajaan kekal, akan menerima kebenaran seturut dengan waktunya, ya. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, maka percayalah, siapapun mereka yang kita beritakan firman Tuhan, maka mereka pun akan merasa terkuatkan secara tidak langsung, walaupun pada awalnya mereka merasa sakit hati ataupun merasa tersinggung. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita lagi dalam bersemangat untuk menyampaikan kata-kata jujur selalu, kata-kata yang tidak ada bohongnya gitu, ya, supaya kita tidak mudah untuk membelok-belokkan yang jujur itu menjadi sebuah hal yang tidak jujur, ya. Itu firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.